ilmu yang menjadikan seorang mukmin muslim keluar dari Islam adalah ilmu sihir. Ilmu sihir, karena dalam prakteknya nanti adalah mempercayai, meyakini, berurusan kepada selain Allah. Ilmu sihir adalah ilmu yang tidak boleh dipelajari. Mungkin pernah mendengar ada dinisbat kepada Imam Razi dan sebagainya. Mengetahui bukan untuk mempelajari, mengetahui praktek sihir seperti apa. Agar kita tahu ternyata itu syirik. Apa yang dibaca dan sebagainya. Ya kita sekedar mengetahui. Mempelajari dalam arti untuk mengetahui bahasanya itu adalah tidak benar, adalah sah. Tapi mengetahui untuk diamalkan tidak diperkenankan dong. Kalau tahu gimana sih praktek sihir itu, kayak apa sih sihir? Oh sihir adalah begini, menggawa sesuatu, ada komat kamit yang dibaca ini itu dan sebagainya. Datang ke tempat ini itu dan seterusnya, gurunya begini. Nah itu sah-sah saja, karena apa? Kita dalam rangka untuk membuktikan apakah betul itu adalah sesuatu yang syirik. Kan begitu. Sihir, dan biasanya yang diseru adalah bukan Allah. Bukan Allah. Dan ilmu-ilmu semacam itu ya biasanya dilakukan oleh orang untuk mengejar urusan dunia. Tidak diperkenankan apapun, bahkan kalau tujuannya baik pun juga menjadi tidak baik. Ingin mensihir orang biar masuk Islam. Nggak ada. Tidak boleh berwuduk dengan air kencing, tetap saja hasilnya tidak suci. Jadi biarpun tujuannya baik, kalau caranya tidak baik tetap tidak diperkenankan. Nggak usah berurusan dengan sihir, dan nggak usah terlalu takut dengan sihir. Sihir itu adalah kecil. Yang maha kuasa adalah Allah. Sehingga Nabi pun ngasih resep-resep. Makanya seorang muslim kok takut sihir? Aneh sekali. Nggak usah takut sihir. Karena sihir itu mudah ditolak dengan qul a'udzu binas, ayat kursi dan seterusnya yang diajarkan Nabi. Nggak akan bisa. Kalaupun mengenai sihir tersebut tidak akan berpengaruh. Seperti baginda Nabi juga kena sihir, tapi tidak akan mempengaruhi tentang risalah, tentang wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Mungkin gambarannya ada pusing sesaat, hilang setelah itu. Seorang mukmin yang kuat iman nggak perlu takut dengan sihir. Mungkin sekali Anda disihir oleh orang, tapi karena kuatnya iman Anda, hanya tiba-tiba Anda pusing, pengen minum kopi, selesai. Itu saja, sihirnya berlalu. Tapi jadi masalah nanti, sudah kita gampang terpengaruh, tersugesti. Waduh, aku kena sihir dan sebagainya. Sehingga biarpun baca doa kayak apapun, ya nggak dikabul, nggak mempan. Kenapa? Dia lebih percaya sama tukang sihir. Itu nggak. Maka nggak usah khawatir. Siapapun nggak usah khawatir tentang gangguan sihir seperti apapun. Sudah kita punya resep dari baginda Nabi. Sebab qul a'udzu binas itu juga dalam rangka untuk menolak sihir, gangguan setan. Kalau sudah punya resep itu sudah yakin, saya yakinnya. Yang menjadi masalah adalah kurang yakin. Sehingga seorang ustadz barangkali masih ada keraguan, ketakutan urusan sihir. Ya dia kena sihir karena dia kurang yakin dengan yang dibawa Nabi. Yang dibawa Nabi adalah kuat. Sudahlah. Ulul falak, ulul binas. Sebelum tidur khususnya. Jika memang ada kekhawatiran yang sangat ada, rasa-rasa ada yang mengganggunya, ya, maka ambil air wudhu, jangan tidur. Kecuali bagi wanita yang keadaan haid. Dalam keadaan tidur boleh wanita keadaan haid membaca qul a'udzu binas. Kemudian ditiupkan di telapak tangan, diusapkan di wajah. Jika anak kecil Anda, bacakan lalu diusapkan. Seperti baginda Nabi melakukan pada Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi bacakan dan diusapkan. Setelah itu jangan berpikir tentang sihir dan seterusnya. Nggak perlu takut. Masa? Santri takut sihir? Ustadz takut sihir? Ya lucu. Sihir adalah setan, tidak akan bisa mengganggu kita. Kecuali saat kita menjadi lemah iman, nggak terganggu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.